Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atas. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa kajianmu yang kami hormati dan kami banggakan, tiada kata yang indah dan pantas untuk diucapkan dalam mengawali kajianmu kesempatan ini kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga sampai hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menunaikan ibadah puasa, ibadah di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Bahkan sampai hari ini kita dalam melaksanakan ibadah puasa sudah berada di tengah-tengah bulan. Kita berharap agar puasa yang telah kita laksanakan mendapatkan ridho, barokah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puasa yang masih belum kita laksanakan mudah-mudahan akan lebih baik, lebih bermakna daripada puasa-puasa setengah bulan yang lalu. Oleh karena itu, walaupun puasa tinggal beberapa hari lagi, maka kita adalah berusaha semaksimal mungkin agar puasa yang masih tersisa itu betul-betul bermakna, betul-betul ada artinya, sehingga nantinya kita akan mendapatkan hasil yang semaksimal, yaitu takwa Allah, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, saudara, para pemirsa kajianmu yang kami hormati, oleh karena itu tema yang kami angkat pada kajianmu adalah puasa yang bermakna. Hal ini adalah didasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tiada bermakna dalam melaksanakan ibadah puasa tersebut kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Dalam hadis yang lain disampaikan oleh Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tiada maknanya dalam melaksanakan ibadah puasa kecuali hanya mendapatkan kelaparan dan juga dahaga.
iman sekali. Kita sudah satu hari dari pagi sampai sore tidak makan, tidak minum, dan juga tidak melaksanakan hubungan suami istri. Namun demikian, puasa tersebut tiada artinya, tiada maknanya. Oleh karena itu, bagaimana agar puasa tersebut bermakna? Di antaranya adalah yang pertama, puasa tersebut harus didasarkan dengan iman dan ikhtisaban, dengan dasar iman dan penuh perhitungan, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah SWT yang sudah sering sekali kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu semuanya untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang telah diwajibkan pada orang-orang terdahulu. Pasti kamu sekalian akan menjadi orang yang takwa. Dalam ayat tersebut jelas bahwa kewajiban puasa itu adalah kepada orang-orang yang beriman. Tapi tidak cukup iman sebagai dasar kita melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu juga hendaklah dengan ikhtisaban, dengan penuh perhitungan, apa yang kita laksanakan, apa yang kita ucapkan adalah dengan ikhtisaban, dengan penuh perhitungan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang berpuasa dengan dasar iman dan ikhtisaban, dengan penuh perhitungan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah kita laksanakan. Para pemirsa kajianmu yang kami hormati, kemudian yang kedua, bahwa kita adalah berusaha untuk meningkatkan amal ibadah kita semuanya, menjaga atau berusaha agar ibadah-ibadah yang kita laksanakan itu benar-benar berkualitas, syukur bisa berkuantitas. Satu contoh, umpamanya dalam melaksanakan ibadah sholat. Ibadah sholat itu sudah biasa kita laksanakan. Setiap hari kita sebagai seorang mukmin itu mesti melaksanakan ibadah sholat. Namun demikian, apakah sholat yang sudah kita laksanakan itu benar-benar berkualitas, yakni sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa belum? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan dalam hadisnya, "Sholu kama ro'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana aku melaksanakan sholat. Di samping itu, apakah sholat kita itu sudah ada dampak positif dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena sholat tidak hanya sekedar untuk mencari ridha Allah SWT, tapi juga diharapkan agar ada dampak positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah SWT, inna sholata
tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sehingga jangan sampai salat yang kita kerjakan itu seperti yang disampaikan oleh ulama besar, yaitu Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, sayati ngalaikum zamanun hum yusalluna wala yusalluna. Akan datang satu zaman, satu masa, mereka itu melaksanakan sholat, akan tetapi sebenarnya mereka itu tidak sholat. Mengapa seperti itu? Karena sholatnya itu belum berdampak positif dalam kehidupan sehari-hari, atau mungkin sholat yang kita kerjakan itu belum sesuai apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu kita dalam berinfak. Pada bulan Ramadan ini adalah kita berusaha semaksimal mungkin menurut kadar kemampuan kita untuk mengeluarkan infaknya, membayar zakat yang sudah berkewajiban untuk membayar zakat. Kaitannya dengan membayar infak, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dalam ayat suci Al-Qur'an yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 254, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafirina humudz zalimun. Dan juga dalam ayat yang lain yang disebutkan dalam surat Al-Munafikun ayat 10, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wanfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita semuanya agar kita mau membayar infak. Di samping kewajiban kita adalah membayar zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Di samping itu juga tadarus kita, membaca Al-Quran kita. Sudah seberapa dalam bulan suci Ramadan, pada bulan puasa ini kita membaca Al-Quran. Kita sebagai seorang muslim yang pedomannya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah dibaca, kemudian dipelajari maknanya, kemudian maksudnya, dan harapannya kemudian kita bisa mengamalkannya. Sehingga jangan sampai kita itu disebutkan seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang mahjura, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya rabbi, ya Tuhanku, inna qaumi, sungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mereka mengambil Al-Quran sebagai mahjura. Apa itu mahjura? Mahjura adalah meninggalkan, dari kata hajara yuhajiru mahjura. Jadi terhadap Al-Quran yang sebagai pedoman kita yang turun pada bulan Ramadan ini adalah bisa dibaca. Karena Ibnu Qayyim itu telah mengatakan
Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran, maka orang tersebut adalah termasuk mahjur. Kemudian orang yang membaca tapi tidak berusaha untuk mengetahui maknanya adalah juga termasuk mahjuro. Orang yang membaca kemudian berusaha mengetahui maknanya tapi tidak mau mentadaburinya juga termasuk mahjuro. Telah membaca kemudian mengetahui maknanya dan juga mentadaburi tapi juga tidak mau melaksanakannya, maka orang tersebut adalah termasuk mahjuro. Dalam arti orang tersebut adalah orang yang meninggalkan terhadap Al-Quran. Di samping itu, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa andai kata Bapak Ibu itu mempunyai harta, di samping infaknya dan mungkin zakatnya, itu juga kalau mungkin adalah wakafnya, di mana kaitannya dengan wakaf ini di tengah-tengah masyarakat pengetahuannya itu kalau yang namanya wakaf itu cuma wakaf tanah atau mungkin bangunan, ya. Tapi sebenarnya yang namanya wakaf itu tidak hanya wakaf tanah, wakaf bangunan, tapi juga bisa wakaf uang, wakaf uang. Dan juga yang sudah terlaksana di tengah-tengah masyarakat itu adalah wakaf melalui uang. Ini beda antara wakaf uang dengan wakaf melalui uang. Kalau wakaf melalui uang itu seperti yang ada di cabang dukun, kemudian di salam, kemudian di salaman, itu cabang-cabang tersebut telah membeli tanah. Kemudian kita itu mewakafkan melalui uang dengan uang untuk membeli tanah tersebut. Adapun wakaf uang itu adalah kita punya uang 1 juta, 2 juta atau mungkin 10 juta, kemudian uang tersebut bisa diwakafkan. Kemudian yang namanya wakaf itu bisa mu'abad dan bisa mu'akad. Mu'abad itu wakaf untuk selama-lamanya. Kemudian kalau yang mu'akad itu wakaf hanya sementara waktu, bisa 2 tahun, bisa 4 tahun, bisa 5 tahun atau mungkin 10 tahun. Kemudian setelah habis waktunya, uang tersebut bisa diambil kembali. Mungkin lain waktu, lain kesempatan kami bisa menjelaskan lagi kaitannya dengan wakaf uang tersebut. Alhamdulillah di kalangan Muhammadiyah di Kabupaten Magelang ini sudah ada yaitu orang-orang yang kompeten dalam hal wakaf tersebut. Minimal ada 6 orang, 2 itu dari akademisi, kemudian yang lain adalah dari praktisi. Bapak Ibu, para pemirsa kajianmu yang kami hormati, untuk selanjutnya agar puasa kita ini benar-benar bermakna adalah kita bisa menjaga sesuatu yang dapat mengurangi atau menghilangkan pahala puasa, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang juga sudah sering kita dengar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man lam yada' qaula zuri wala amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu.
Rawahul Bukhari. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa tidak dapat meninggalkan perkataan bohong, perkataan dusta, dan juga perbuatan bohong, perbuatan dusta atau perbuatan yang tidak baik, falaisa lillahi hajatun, maka tiada artinya Allah Subhanahu wa taala melarang orang tersebut untuk makan dan juga minum. Dalam hadis tersebut ada 3 kata yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah qaulaz zuri. Qaulaz zuri itu diantara adalah berkata bohong atau menipu kepada orang lain, atau ghibah atau ngerumpi, atau mencaci maki, mengolok-olok kepada orang lain, apalagi mengfitnah. Kaitannya dengan ghibah ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Dalam ayat tersebut itu kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ghibah. Ghibah yaitu membicarakan kejelekan orang lain yang tiada maksud apapun. Itu adalah perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa kajianmu yang kami hormati, saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.